Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Pak Rudi akan memberikan pembelajaran lagi, yaitu tentang bangun datar ya. Kelanjutan yang kemarin. Kalau kemarin itu ada pengertian, kemudian juga rumus-rumusnya, latihan soal sedikit ya. Itu seperti itu, kemarin ada luas. Sebenarnya hari ini saya ingin menyampaikan tentang keliling. Kalau keliling itu sama saja sebenarnya. Jadi yang dihitung adalah kelilingnya, bagaimana untuk mengukur kelilingnya dan sebagainya. Nah, hari ini sebenarnya akan saya tampilkan juga soal-soalnya juga ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, anak-anak, saya lanjut saja pada saya memperkenalkan dulu tentang kelilingnya dulu, seperti apa untuk bangun datar itu. Baik, saya tunjukkan dulu. Ini kemarin ada modul ajar bangun datar yang saya tunjukkan dulu. Kalau ini adalah soal-soalnya nanti. Kemarin untuk luasnya sudah saya jelaskan. Ya. Sekarang kita ke kelilingnya. Lanjut saja, saya tidak akan menjelaskan tentang luas dulu, karena kemarin sudah selesai. Oke, sekarang kita kelilingnya. Baik, saya ambil dulu headmapnya di sini. Baik, kita sekarang ke keliling ya. Keliling bangun datar. Yang pertama kita bahas sekarang adalah yaitu tentang persegi. Oke, nah persegi di sini jangan pakai bola plastik yang sekarang perhatikan untuk persegi yang ada di sini. Misalkan di sini ada persegi A, B, C, D ya. Berarti sisinya adalah sama semua. Ini S, ini S, ini S, dan S. Jadi untuk mencari kelilingnya adalah berarti dimulai dari sini. Ya, mau boleh, Pak saya mulai dari sini, boleh kan? Boleh. Dari mana saja boleh. Jadi dikatakan keliling di sini adalah jadi berputar dari sini. Jadi sisi S ini, ya. Kemudian ditambah dengan S yang ada di sini, ditambah dengan S yang ada di sini, kemudian juga tambah S dengan di sini. Sehingga untuk mencari kelilingnya untuk persegi di sini adalah 4 kali S. Ya. Baik, contohnya seperti ini. Sebuah sisi panjang sisi sebuah persegi adalah 15 cm. Untuk mencari kelilingnya adalah yang 4 kali 15. Sehingga ketemulah 60 cm. Awas di sini. Di sini tidak ada persegi ya. Untuk keliling itu adalah yang ditanya adalah panjangnya. Makanya cukup centimeter saja atau satuannya saja. Sekarang kita ke persegi panjang. Nah, untuk yang persegi panjang A, B, C, D misalkan. Di sini ada panjang, ada lebar. Ya. Yang panjang dikatakan P atau panjang, yang pendeknya adalah lebar. Sehingga untuk mencari kelilingnya adalah panjang yang ini ditambah dengan lebar ini ditambah dengan lagi panjang lagi, kemudian habis itu ditambah lagi dengan lebarnya, gitu. Ya. Sehingga untuk memperoleh hasilnya ini berarti adalah 2 kali P ditambah dengan 2 kali L, atau ini sama saja dengan seperti ini rumusnya. 2 kali kurung buka panjang tambah lebar. Jadi dalam kurungnya digeserkan dulu baru nanti dikalikan dengan 2 ya. Seperti itu. Atau kita coba contohnya seperti ini. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 6 cm, lebarnya 4 cm. Kelilingnya adalah kita masukkan ke rumus ini. 2 kali panjang tambah lebar. Jadi 2 kali 6 tambah 4. Jadi ini dikerjakan dulu.
Ini adalah 10, jadi 2 kali 10 maka ketemulah 20. Jadi seperti itu untuk mencari keliling. Kemudian untuk segitiga, untuk segitiga, misalkan yang di bawah ini, sisi yang bawah ini adalah A, ini adalah C, ini adalah B, ya. Jadi untuk mencari kelilingnya gimana? Jadi tambah saja A ditambah dengan B ditambah dengan C, yang mudah saja ya. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah segitiga sama kaki ya. Kalau ini 6 cm karena di sini ada tandanya sama dengan ini, berarti di sini juga 6. Ini adalah 3 ya Pak. Untuk kelilingnya adalah berarti 6 tambah 3 tambah 6 atau 6 tambah 6 tambah 3. Boleh seperti itu. Oke, kita lanjut saja untuk yang bangun jajar genjang. Ini jajar genjang seperti ini bangunnya. Ini alasnya, kita tingginya adalah seperti ini. Kemudian kalau alasnya adalah yang bawah seperti ini juga pasti alas juga. Nah, kemudian untuk mencari kelilingnya, nah ini ada kesalahan anak-anak ya. 2 kali alas berarti kelilingnya 2 kali alas A tambah dengan A kan 2 kali alas ditambah 2 kali tinggi, 2 kali tinggi. Tinggi itu adalah yang tegak lurus. Yang dinamakan keliling itu anak-anak ya. Ini A, ini juga B, ini B, nanti ini B, ini juga B ya. Ini B. B ini harus tahu ukurannya berapa. Bukan tingginya. Tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Berarti di sini untuk rumus ini adalah salah. Saya coret saja ini salah. Jadi untuk mencari kelilingnya, untuk bangun jajar genjang itu adalah, jadi buku itu bisa juga ada yang salah anak ya. Jadi jangan percaya persis. Kalian harus ada gurunya yang harus mendampingi buku itu benar atau salah. Jadi untuk mencari kelilingnya adalah A ditambah dengan A atau 2 kali A ditambah dengan 2 kalikan B. B-nya ini ya yang miring ini ya, bukan tinggi. Tinggi ini seharusnya adalah, ini adalah garis yang patah-patah seharusnya. Jadi yang kita katakan keliling itu adalah yang mengelilingi yang ini ya. Ini tidak dihitung sama sekali karena ini adalah tidak masuk dalam bagiannya ya. Jadi 2 kali A ditambah dengan 2 kali B. Ini adalah untuk mencari kelilingnya. Baik, kita coba di sini. Sebuah jajar genjang dengan panjang alasnya adalah ini. Nah, ini juga kurang pas, kurang pas. Karena nanti dikiranya 2 kali tingginya, ya 2 kali tingginya. Salah, padahal bukan tingginya, sisi yang miring, ya, bukan tinggi. Dikatakan tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Jadi ini adalah salah juga, ya. Ini juga salah. Jangan diikuti. Jadi untuk mencari kelilingnya ya harus sisi miringnya seperti ini. Baik, sekarang kita ke belah ketupat. Belah ketupat bentuknya seperti ini. Jadi untuk mencari kelilingnya, ya berarti garis ini tambah ini tambah ini tambah ini. Kebetulan untuk belah ketupat, sisinya itu sama semua ini. Makanya kita untuk mencari kelilingnya adalah 4 kali sisinya. Jadi ini adalah sisinya karena sama semua, sama dengan persegi tadi. Baik, untuk mencari ini contohnya adalah tentukan keliling belah ketupat yang memiliki panjang sisi 20. Ya sudah, 4 kali 20. Temulah seperti ini. Kemudian untuk layang-layang. Nah, layang-layang bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah layang-layang ABCD misalkan. Jadi untuk mencari kelilingnya adalah 2 kali BC tambah CD. BC mana? BC tambah CD. Jadi ini dengan ini itu sama. Ya. Kalau yang ini dengan ini sama. Makanya 2 kali BC ditambah dengan 2 kali CD. Ya, seperti itu. Untuk cara penyelesaiannya saya rasa tidak ada masalah ya. Misalkan ini layang-layang panjang sisi berurutan adalah 9 dan 12. Sudah, tambahkan aja sudah. 2 kali 12 tambah 9. Jadi yang kita penjumlahannya itu jumlahkan dulu baru dikalikan dengan 2. Ketemulah seperti ini. Kita coba sekarang yang trapesium. Ini trapesium juga sama. Kalau menentukan keliling tidak menyertakan tinggi sama sekali anak-anak ya. Namanya keliling itu adalah bangun yang ada di sini. Jadi untuk menentukan kelilingnya adalah ini adalah B-nya ini, sisi yang ini, bawah ini. Kemudian ditambah dengan ini yang ada di sini, yang B, ya. Kemudian juga ada sisi yang miring ini.
yang miring. Ini juga dicari, misalkan ini adalah C, ini adalah D, misalkan. Boleh. Jadi A ditambah dengan D, tambah dengan D, tambah dengan D. Ya. Seperti itu. Nah, ya. Ini jumlah panjang sisi, ini keliru ya. Tidak ada 4 kali S. Yang 4 kali S itu adalah, itu menunjukkan kelilingnya persegi atau apa namanya itu, belang ketupatnya. Ini salah ya. Jadi untuk menentukan kelilingnya, dijumlahkan semua sisi-sisi yang ada di trapesium tadi ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan ini. Oke. Kalau untuk lingkaran kemarin sudah saya jelaskan untuk lingkaran. Berarti untuk mencari kelilingnya itu adalah pi kalikan D atau 2 kalikan pi kalikan R, itu boleh seperti itu. Baik, itu penjelasannya untuk keliling ya. Saya stop share dulu. Saya sekarang menuju ke soal-soalnya, langsung pada soal. Ya. Kita coba sekarang, kita agak cepat ya, agak cepat. Nah ini, latihan soal penyelesaiannya. Kita coba sekarang. Oke, ini nanti. Ini juga sama, ini yang saya hapus saja. Baik, anak-anak jika kurang besar di layarnya boleh dibesar dulu ya. Sambil, oke. Baik, sekarang diperhatikan baik-baik di sini. Nomor 1 ya. Rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang. Persegi panjang masih ingat dengan bentuk yang seperti ini. Nah, jadi ininya adalah panjangnya, ini adalah lebarnya. Jadi untuk mencari luas persegi panjang itu adalah luas persegi panjang, yaitu adalah panjang dikalikan dengan lebarnya. Nah, seperti ini. Sehingga apa namanya itu, jawaban yang pas itu adalah yang ini ya, panjang kali lebar. Nah, oke. Saya rasa tidak ada masalah. Kalau panjang dibagi lebar salah, panjang kurang lebar salah, panjang tambah lebar juga salah ya. Sekarang kita ke nomor 2. Saya bahas semua ya, saya jelaskan. Anak-anak cuma dengarkan saja dengan baik-baik. Nanti soal ada sendiri, jangan khawatir. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah bangun lingkaran sebenarnya, cuma di sini ada bagian lingkaran ya. Ini adalah 3/4 lingkaran. Ini adalah 3/4 lingkaran. Jadi untuk mencari luas bagian lingkaran tersebut berarti ya 3/4 kali luas lingkarannya. Jadi untuk mencari luas bangun LB sama dengan yaitu 3/4 kalikan dengan pi R kuadrat. Kita lihat 3/4 kali, karena di sini ya, karena di sini itu adalah angka 16-nya ada di tengah, anak-anak, ada di tengah. Berarti adalah ini bukan jari-jari tapi diameternya. Sehingga untuk menentukan jari-jarinya di sini adalah 8, ini juga 8. Jadi kalau soal itu ada di tengah seperti ini, maka dikatakan diameternya. Berarti karena di sini jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Oke. Sekarang kita coba dengan menggunakan pi-nya adalah 3,14. Ya. Dikalikan dengan R kuadrat. R-nya adalah 8 kuadrat. Oke, seperti ini. Kita coba sekarang. 3,14. Ya, kita dulu. Oke, kita dulu ya. Saya menggunakan alat bantu untuk menghitungnya. Di sini kita kalikan aja dulu ya. Kita kalikan aja dulu. Pembaginya kita belakangan saja biar tidak rusak angkanya ya. Berarti 3 kita kalikan dengan 3,14 ya. Biar angkanya nggak rusak, gini aja sudah. 3 kita kalikan dengan 3,14 kalikan dengan 8 kuadrat, ini kan 64 ya.
Kita bagi dengan 4. Seperti ini. Ini boleh loh, ini dicoret aja di sini ini boleh. Kita boleh. Contohnya gini, berarti kita coret aja sudah ya. Kita 64 kita bagi dengan 4. Ini bisa, ini jadi 16. Oke, sehingga ini dengan 1. Berarti sekarang 3 kali 3,14 kita kalikan dengan 16. Nah, hasil akhirnya berapakah ini? Saya ulang. 3 saya kalikan dengan 3,14 saya kalikan dengan 16 ya. Sehingga ketemulah hasil akhirnya adalah 150,72 cm persegi ya, seperti ini. Sehingga cocoknya adalah di option jawaban yang C. Nah, baik, nah ini adalah cara pengerjaannya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi untuk soal yang di nomor 3. Nah, ini adalah bangun trapesium ya. Trapesium. Nah, ini trapesium. Ini biasanya gambarnya dibalik. Biasanya yang lebarnya di bawah. Cuma di sini dibalik aja yang panjang, maksudnya panjang di atas. Jadi untuk mencari luasnya, ya bangun ini adalah luas bangun. Jadi untuk mencari luas bangun, anak-anak ya, setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Ini kan sejajar, yaitu 17 ditambah dengan 12. Kita kalikan dengan tingginya adalah 10 ya. Jadi dikatakan tinggi, saya bolak-balik kemarin tadi ngomong bahwa tingginya itu adalah yang tegak lurus dengan alasnya. Kita coba perhatikan di sini, lanjut saja. Di sini adalah setengah ya. Setengah. Kemudian di sini ada 17, saya tambahkan dengan 12. Di sini adalah 29. Kita kalikan dengan 10 ya. Kemudian 10 ini kita bagi dengan 2, jadi tinggal 5 ya. Di sini tinggal 5. Sehingga di sini 29 kita kalikan 5 ya. Itu 29 kita kalikan dengan 5, diperolehlah hasil 145. Ya. 145 cm persegi. Dan ini adalah option jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut lagi pada soal nomor 4. Perhatikan, ini adalah bangun persegi. Ini persegi, semua sisi-sisinya adalah sama panjang. Ya. Kemudian di sini adalah 14. Jadi untuk mencari luasnya adalah luas persegi sama dengan ya sisi dikuadratkan, yaitu 14 kita kuadratkan, yaitu 14 kali 14 ya. Jadi 14 kalikan 14 itu adalah 196 cm persegi ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita ke soal nomor 5. Nomor 5 ini keliling persegi pada, ini bukan paga ya. Ini adalah pada. Keliling persegi pada gambar soal nomor 4. Ini nomor 4 yang ini. Berarti untuk mencari kelilingnya berarti kan 14. Berarti sama saja dengan mencari kelilingnya adalah 4 kali dengan 14 ya. Jadi 14 kita kalikan dengan 4, yaitu kita akan peroleh hasilnya adalah 56 cm. Dan ingat, satuannya adalah cm saja, tidak ada yang di persegi, satu aja pangkatnya. Kemudian kita ke soal nomor 6. Nomor 6 ini adalah mencari rumus luas segitiga.
Ya, rumus luas segitiga. Bahwa rumus luas segitiga ya, seperti ini. Nah, mungkin kalian masih ingat, maaf, saya kasih gambar sini aja. Nah, ini siku-siku, ini alasnya, ini tingginya. Jadi untuk mencari luasnya adalah setengah kalikan dengan alasnya kalikan dengan tingginya, atau alas dikalikan dengan tinggi kita bagi 2. Jadi alas dikalikan dengan tinggi dibagi dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Ini perkalian. Kalau yang D ada penjumlahan. Baik, anak-anak, sekarang kita ke soal nomor 7. Ini agak sulit ya. Kalau sudah dibentuk seperti ini, perhatikan gambar berikutnya. Ini ada 2 persegi, anak-anak ya. 2 persegi yang ditempelkan seperti ini, maka yang diarsir ini adalah yang nampak seperti ini. Jadi untuk mencari luas daerah yang diarsir ini, bagaimanakah langkahnya? Luas arsiran. Ini luas arsirannya. Tolong, ini agak sulit memang. Gini aja anak-anak ya. Ini kan gini. Ini 72. Ini juga 72. Ya, 72. Ini juga 72. Lihat lagi. Lihat kursor saya ya. Lihat, tolong dicek kursor saya. Saya ulang lagi. Tolong perhatikan di kursor saya. Ini 72, ini 72, ini 72, ini juga 72, ya. Ini juga 72. Ya. Ini juga sama, ini 72, 72, 72, 72. Nah, makanya ditandai dengan strip 2 seperti ini, 72. Oke, setelah seperti ini, di sini ada tanda strip 1 di bawah. Ini strip 1, ini strip 1. Berarti kan 72 itu dibagi dengan 2. Karena 2 bagian ini. Ini 72 dibagi jadi 2 bagian, sehingga di sini adalah 36. Ya. Sehingga yang strip 1 itu saya dari sini dulu ya. 72 saya bagi 2 itu adalah 36. Ya. 36. Berarti ini juga yang strip 1 ini juga 36 yang ini. Ini juga 36. Kemudian biar kalian mudah untuk mencari luasnya ya. Saya tarik garis putih. Ini kebetulan siku-siku di sini ya. Ini siku-siku. Saya ulang, siku-siku. Nah, ini pun juga sama. Ini juga 72. Ya. Nah, ini juga sama 36. Nah, ini. Tolong perhatikan anak-anak. Di sini ada 2 segitiga. Ada 2 segitiga. Yang ini sebelahnya yang ini. Ya. Satunya yang ini, satunya yang ini. Ya. Saya ulang lagi. Ada 2 segitiga. Yang pertama adalah sebelah kanan garis merah, sebelah kiri garis merah. Nah, berarti untuk mencari luas arsirannya adalah dengan cara 2 kali luas segitiga. Ya. Perhatikan. Berarti untuk mencari luasnya ini adalah 2 kali luas segitiga kan setengah kalikan dengan alas kalikan dengan tingginya. Perhatikan. 2 kali setengah. Alasnya adalah, karena alas dengan tinggi itu adalah harus tegak lurus ya. Alas dengan tinggi itu harus tegak lurus. Jadi alasnya adalah 36, tingginya adalah ini 72. Berarti di sini adalah 36 dikalikan dengan 72 seperti ini. Baik, sekarang kita perhatikan baik di sini. 2 ini bisa dicoret dengan ini ya. Sehingga untuk memperoleh luas arsiran itu adalah 36 dikalikan dengan 72. Ini saja nanti. Sisa ini aja. Sehingga hasil akhirnya adalah 2592.
Ini. Cuma di sini adalah satuannya adalah cm persegi. Ini 2 ya. Oke. Baik, sekarang di antara option ini yang betul adalah ini ya. 2592 cm persegi. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian tidak usah bingung yang mau diapain, jadi caranya seperti itu. Kemudian nomor 8 anak-anak ya. Kita sekarang nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nih, gambarnya ini. Segitiga. Berarti itu adalah segitiga sama kaki. Ya, sama kaki. Dikatakan sama kaki ada. Kenapa? Ini ada. Tandanya seperti ini. Nah, terus 16-nya mana? 16-nya adalah tingginya ini. Nah, alasnya adalah yang ini. 24 ini. Oke. Untuk mencari luas gambar di samping, luas segitiga, itu kan rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sebenarnya angka 20 ini adalah jebakan saja anak-anak ya. Karena untuk mencari luas itu adalah alas saja dan tinggi. Sedangkan yang ini adalah bujuan, cocok katanya orangnya. Sehingga nanti kalau kalian menggunakan angka 20 nanti pasti salah. Tapi di sini kalau seandainya kamu menggunakan angka 20, di sini jawabannya pasti ada. Sehingga untuk mencari luasnya adalah setengah kali 24 karena kita kalikan dengan 16 ya. Sehingga diperolehlah di sini 24 ini kita bagi 2. Sehingga di sini adalah 12 ya. Ya 12 kita kalikan dengan 16. Ketemulah di sini saya ulang lagi 12 saya kalikan dengan 16. Sehingga diperoleh hasilnya 192 cm persegi. Nah, luas ya. Ya, opsi jawaban yang pas adalah yang A. Baik, anak-anak kita lanjut saja. Nah, ini kita sudah menuju pada keliling. Anak. Keliling segitiga pada gambar nomor 8. Nah, kelilingnya ini. Nah, kalau untuk mencari keliling segitiga seperti ini, maka kita tambahkan semuanya. 24 kita tambahkan. Kemudian ini juga 20. Ini juga 20. 16 dipakai apa enggak? Tidak. Ini sebenarnya adalah garis patah-patah ini seharusnya. Ini seharusnya begitu. Jadi gambarnya seharusnya begini. Seharusnya loh ya. Misalkan gini. Ini 20, ini 20, ininya 24. Ini nanti begini. Nah, seharusnya begitu gambar itu. Nah, oke. Jadi untuk mencari kelilingnya adalah kita tambahkan semua. Itu 20, kita tambahkan dengan 20, kita tambahkan dengan 24. Sehingga kita peroleh 20 tambah 20, 40. 40 tambah 24 adalah 64. Nah, seperti ini. Ya. Oke, baik. Ini penyelesaian seperti itu. Kita lanjut pada soal berikutnya. Kita di nomor 10 sekarang. Ya. Luas bangun datar di samping. Ini adalah layang-layang ya. Ini adalah layang-layang. Jadi untuk mencari luas, ya, luasnya LY, misalkan layang-layang, itu kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Nah, diagonal satunya boleh kalian mau milih yang ini 12 dengan 12 ini atau 35 boleh, terserah. Ini 12-nya ada di pinggir sini anak-anaknya 12. Berarti untuk yang sebelahnya juga pasti 12. Sehingga untuk diagonalnya adalah 24. Setengah kali 24 ya. Kemudian untuk diagonal yang ini adalah 35. Nah, seperti ini. Sehingga caranya adalah 24 ini kita bagi 2. Ketemulah 12, yaitu untuk mencarinya adalah 12 kali 35. Seperti ini. Yaitu 12 kalikan dengan 35. Ketemulah jawabannya yaitu 420 cm persegi. Karena di situ adalah luas ya. Baik, sekarang kita ke nomor 11 sana, yaitu tentang luas trapesium. Trapesiumnya bentuknya seperti ini. Ini
Kalau dibalik nanti ukurannya seperti yang dicontohkan di gambar-gambar kemarin ya. Cuma nggak masalah, tanpa ini dibalik pun kalian harus paham ya. Sisi yang sejajar yang mana? Ini sejajar. Jadi untuk mencari luasnya, luas trapesium ini seperti ini, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar. Ya. Ini saya menggunakan tanda sigma, jumlah sisi sejajar. Maaf tulisannya jelek. Nanti dikalikan dengan tingginya. Oke, setengah jumlah sisi sejajar. Sejajarnya itu berapa? Ini sejajar 12 ditambah dengan 30 dikalikan dengan tingginya. Tingginya yang mana? Ini tingginya 20. Oke. Kita sekarang operasikan aja ya. 20 ini dengan 2 loh bisa dioperasikan. Kita keluar lagi menjadi 10. Sekarang kita perhatikan yang di sini. Ada 12 kita tambahkan dengan 30 ya. 12 tambah 30 itu adalah 42 ya. Kita kalikan dengan 10, maka kita peroleh 420 cm persegi. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut lagi nomor 12 anak-anak. Menentukan rumus luas trapesium. Ini rumus luas trapesium seperti ini. Jadi setengah kali jumlah sisi sejajar kalikan tinggi. Kita coba di sini. Jumlah sisi sejajar kita kalikan dengan tingginya seperti bagi 2. Nah, ini yang benar. Ya, boleh pakai seperti ini juga boleh. Seperti punya saya juga boleh. Jadi setengah ya dikalikan dengan A ditambah dengan B, kita kalikan dengan tingginya seperti ini. A dan B itu adalah jumlah sisi sejajar. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ke nomor 13 yang mulai agak sulit ya. Kita akan mencari keliling bangun ruang di atas. Mencari keliling. Kalau keliling berarti yang berputar ya, itu adalah keliling. Awas hati-hati di sini. Untuk garis yang patah-patah berarti tidak dihitung ya. Saya ulang kembali. Untuk garis yang patah-patah tidak dihitung. Jadi hanya garis yang tegas saja yang akan dihitung. Ya. Berarti perhatikan saya mulai dari titik yang ini. Ya, titik ini. Maka untuk mencari kelilingnya, ini adalah kelilingnya setengah lingkaran ini. Berarti saya tuliskan di sini. Keliling setengah lingkaran. Kemudian ditambah dengan ini. Garis ini yang satu ini. Karena kebetulan sama dengan yang di bawah 17, maka ini adalah 17. 17 ini sudah, 31 ini sudah. Ini juga sama, yaitu 17. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ditambah lagi dengan 14. Oke, sekarang kita cari dulu untuk yang kelilingnya setengah lingkaran. Ini kita cari dulu. Perhatikan. Bagaimanakah dengan kelilingnya setengah lingkaran? Yaitu setengah dikalikan dengan D. Ya. Setengah kalikan dengan P-nya adalah 22/7 kali diameternya. Ini jari-jarinya adalah 14, berarti diameternya adalah 28. Ya, ditambahkan ya. Perhatikan 7 dengan 28. Ini adalah 4 di sini ya. 28 bagi 7 kan 4. Kemudian 22 kita bagi 2 itu adalah 11. Sehingga di sini kita peroleh 11 kali 4 itu adalah 44 cm untuk yang kelilingnya setengah lingkaran. Sehingga untuk mencari keliling bangun ini berarti kelilingnya setengah lingkaran itu adalah 44 kita tambahkan dengan ini 17 ini. Tambahkan 17, kemudian kita tambahkan lagi 17. Kemudian saya tambahkan lagi dengan yang bawah ini 31. Kita tambahkan lagi ke atas ini ada 17.
Kemudian kita tambahkan lagi ke sini. Ini ada 14. Nah, ini adalah untuk mencari keliling bangun. Baik, sekarang kita jumlahkan saja ya. 44 kita tambahkan dengan 17, tambahkan lagi 17 ya, kemudian ditambah lagi 31, tambah lagi dengan 17, kita tambahkan lagi dengan 14 ya. Saya ulang lagi, 44 ditambah dengan 17, 44 tambah dengan 17, tambah 17, tambah 31, tambah 17 lagi ya, kemudian tambah dengan 14. Saya ulang lagi, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini kita peroleh hasil 140 cm ya. 140 cm. Oke, saya ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti jawabannya ada di yang A, 140 cm. Baik, anak-anak, kita lanjut pada soal nomor 14. Untuk mencari rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran ya, keliling lingkaran itu adalah pi kali d ya. Atau juga boleh keliling lingkaran itu adalah dengan mencari seperti ini, 2 pi kalikan L, boleh. Jadi terserah yang mana, anak-anak suka yang mana ya. Baik, ini berarti jawabannya ada di A. Kemudian kita ke soal nomor 15 anak-anak. Keliling bangun datar di bawah ini. Keliling bangun datar di bawah ini. Tolong perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik. Saya minta pendapat dulu. Biar tidak dari saya saja. Saya minta Anin Dayu. Anin Dayu, gimana pendapatnya? Ya, gimana caranya menjawab keliling? Ulang. Saya tidak dengar. Saya perbesar. Oh, perhatikan baik-baik di sini ya. Ini soal yang salah juga. Ini jadi kamu tadi bilangnya keliling seperempat lingkaran ditambah dan kelilingnya persegi panjang. Salah ya. Jadi harus begini. Kalau kamu bilang perkelilingnya seperempat lingkaran sampai sini ditambah dengan kelilingnya persegi panjang semuanya, maka ini juga dihitung. Ini tidak dihitung sebenarnya. Ini seharusnya ini adalah harus patah-patah seperti ini. Ini soalnya salah. Harus seperti ini. Sehingga untuk mencari kelilingnya itu adalah kelilingnya seperempat lingkaran ditambah dengan 24, ini 24 karena 24 di sini ya, 24 ditambah dengan ini 14, ini karena sama ya, sama ya. Saya tambahkan saja dulu di sini 14 ya. Ini juga 24. Kemudian ini 14 sudah. Ini dihitung karena garisnya tegas. Untuk yang di dalam ini pasti patah-patah ya. Baik, sekarang kita hitung saja karena ini adalah kelilingnya seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran. Berarti kelilingnya seperempat lingkaran itu adalah seperempat kali 2 per 7 kalikan apa? D-nya ya. Ini jari-jarinya 14 berarti 28 ya. D-nya 28. 28 dibagi 7 ini adalah 4 yang sini. 4 yang atas ini kita jawab dengan bawah. Sehingga sisanya adalah 22 cm. Sudah ketemu ini. Untuk mencari keliling bangun, perhatikan baik-baik, berarti 22 yang ini 22 kita tambahkan dengan 24. Jadi saya mulai dari sini, ininya 22 sudah ketemu, ditambah dengan 24. Kemudian habis itu tambah lagi dengan ini 14 ke bawah. Kemudian kita tambah lagi dengan 24 yang bawah ini. Kemudian kita tambah lagi dengan yang bawah ini, 14 ini. Oke. Kita tambahkan seperti ini.
Setelah seperti itu kita jumlahkan ya. Yaitu 22 saya tambahkan dengan 24, saya tambahkan dengan 14, saya tambahkan dengan 24, saya tambahkan dengan 14. Sehingga ketemu di sini adalah 98 cm. Jadi ini jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Baik, sekarang kita ke soal nomor 16 ya, soal nomor 16. Perhatikan baik-baik. Pekarangan Pak Hadi berbentuk persegi panjang dengan panjang 75 meter dan lebarnya 50 meter. Oke, saya gambar dulu ya bentuknya persegi panjang. Nah, ini. Jadi kalau kalian merasa kebingungan, saya gambar dulu. Panjangnya adalah 75, lebarnya adalah 50 meter. Sekeliling pekarangan tersebut dibuat pagar, jadi ada pagarnya di sini. Untuk itu dipasang tiang pancang dengan jarak tetap 2,5 meter. Tiang panjang. Tiang pancang yang dibutuhkan sebanyak titik-titik. Nah, caranya kita cari dulu kelilingnya ya anak-anak ya. Cari dulu kelilingnya. Berarti kita cari dulu kelilingnya adalah 2 kali 75 kita tambahkan dengan 50 nih. Nah, seperti ini. Sehingga kita akan peroleh yang di dalam kurung kita kerjakan dulu ya. 75 kita tambahkan dengan 50 yaitu 125. Sehingga di sini 2 kali 125. Sehingga kita peroleh nanti 250 meter di sini. Nah, yang ditanyakan adalah tiang panjangnya yang dibutuhkan. Tiang panjang yang dibutuhkan. Apakah tiang panjang yang dibutuhkan? Sekarang gini. Untuk itu apa namanya? 75 meter sudah, 50 meter sudah. Berarti kelilingnya adalah 250 meter. Oke, sudah. Dan lagi, untuk itu dipasang tiang panjang dengan jarak tetap 2,5 meter. 2,5 meter. Maka tiang panjangnya dibutuhkan berapa? Berarti caranya adalah ini ya 250 tadi kita bagikan dengan 2,5 ya dikalikan dengan 1 buah pancang. Nah, sehingga nanti satuannya dalam bentuk pancang ya atau buah tadi. Berarti biar nanti ini tidak koma-koma anak-anak ya. Kita tambahkan saja 0 di atasnya ini. 25 kita kalikan 10 aja. 25 0 0. Sedangkan yang bawah biar tidak koma-koma kalikan, jadi kalau atas dikalikan 10, bawah juga kalikan 10. Sehingga di sini adalah 25 seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal nyoret aja sudah 25 ini, kita coret ini. Sehingga tinggallah 100 buah ya. Manakah jawabannya? Adalah yang B, seperti itu. Baik, sekarang kita ke soal nomor 17. Nah, ini sudah mulai agak sulit juga. Untuk mencari luas bangun. Mencari luas bangun, berarti di sini akan ada 2 bangun anak-anak ya. Yang pertama adalah setengah lingkaran. Ya, perhatikan. Dulu. Di sini ada yang pertama adalah setengah lingkaran. Kemudian yang kedua adalah trapesium. Nah, seperti ini. Jadi untuk mencari luas gabungannya, berarti kita harus mencari luasnya masing-masing ini. Berarti luasnya setengah lingkaran sama dengan berarti setengah pi r kuadrat. Nah, seperti ini. Setengah pi r kuadrat. Karena di sini anak-anak ya, ini kan setengah lingkaran. Ini sampai sini kan setengah 10. Berarti kita menggunakan apa namanya? Pi-nya itu 3,14 ya. Jadi setengah kalikan 3,14 kalikan dengan 10
kalikan dengan 10. Nah, seperti ini. Ini kan 10, separuhnya ya. Baik, sekarang kita coba saja, kita kalikan aja semua ya. Setengah, biar tidak koma-komanya tampak ya. Jadi 3,14 kalikan 10 kan 10, berarti ini jadi 314. Nah, seperti ini. 314 kita bagi 2. Nah, maka untuk mencari luasnya adalah 157 cm persegi. Ini untuk yang luas pertama. Untuk mencari luas trapesiumnya itu adalah setengah kali A ditambah dengan B dikalikan dengan tingginya ya. Setengah jumlah sisi yang sejajar yang pertama adalah ininya 50, saya tuliskan 50 ditambah dengan yang D yang atas. Ini kebetulan ini kan separuhnya 10, ini juga 10, ini 10, berarti ini adalah 20 ya. Ininya 20. Kita kalikan dengan tingginya. Tingginya berapakah yang di sini? Nah, sampai sekarang di sini nggak ditentukan ya kurangnya. Ini mungkin ini ada seperti ini. Nah, ini sama. Nah, saya yakin ini sama karena ini nggak ada kurangnya soalnya. Berarti ini adalah 10. Jadi seperti itu. Soalnya kurang soalnya. Baik, berarti setengah kali 70 kali 10 seperti ini. Ini kurang soalnya, ini nggak ada kayaknya ini jawabannya. Oke, sekarang kita lihat aja. Berarti ini 70-nya kita bagi 2, itu adalah 35 kalikan dengan 10 sama dengan 350 ya. Ini untuk yang luas yang bawah. Berarti luas gabungannya adalah 157 kita tambahkan dengan 350. Kita jumlahkan sehingga di sini adalah 7, kemudian ini adalah 10, kemudian 3, 4 ada 5, jadi 507. Nah, ternyata ada. Jawabannya adalah yang itu ya. Baik, sekarang kita ke nomor, sampai nomor berapanya? Saya cek dulu. Waduh, banyak sekali. Waduh, banyak sekali. Sampai dengan 30 ya. Sampai dengan 30. Sampai dengan 30 berarti saya ingin bahas sampai dengan nomor 20 aja dah. Nanti sisanya kalian yang mengerjakan di rumah. Baik, sekarang kita ke nomor 18 ya. Untuk mencari luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi kalikan r kuadrat. Nah, yaitu 22/7 kalikan R-nya adalah 56 kalikan dengan 56 ya. Seperti ini ya. Kita coba 56 kita bagikan dengan 7 ya. Ini coret saja sehingga tinggal 8. Sehingga 22 kali 8 kali 56 seperti ini ya. Kita coba kalikan aja 22 kita kalikan 8 saya kalikan 56 sehingga diperolehlah 9.856 ya. Seperti ini untuk mencari luasnya ya. Sekarang kita ke nomor 19. Keliling lingkaran pada soal nomor 18. Ini kelilingnya dengan jari-jari ini. Rumusnya adalah yaitu pi kita kalikan dengan d. Yaitu 22/7 diameternya adalah 56 kali 2 atau kita menggunakan rumus yang ini. Hapus dulu yang ini. Menggunakan 2 PR boleh seperti ini 2 kali 22/7 kalikan dengan 56 ini sehingga 56-nya kita coret dengan 7 adalah 8 ya. Kemudian kita kalikan aja 2 kalikan dengan 22 kali dikalikan dengan 8 sehingga diperoleh hasilnya adalah 352 cm ya. Oke. Kemudian nomor terakhir anak-anak ya, nanti sisanya kalian yang mengerjakan, saya ambilkan nanti ya, jangan khawatir. Perhatikan di sini luas bangun datar di bawah ini. Jadi untuk mencari luas
Ini kalkulatornya sama ya, ini tandanya seperti ini, sama dan sama. Jadi untuk mencari luasnya adalah sisi kuadrat atau 23 kalikan dengan 23. 23 kalikan 23, maka ketemulah hasilnya 529. Ya, seperti ini. Oke, baik anak, saya stop share saja. Saya kembali lagi biar tidak lama-lama. Karena kuotanya terus berjalan. Ini anak-anak sudah pakai kuota yang dari Kemendikbud ya, yang sudah masuk ya. Ya, oke. Jadi kalau sudah menggunakan kuota dari Kemendikbud, saya tidak perlu khawatir lagi karena rata-rata kalau menggunakan daring seperti ini 1 jam itu kalau nggak salah setengah giga kalau nggak salah. Kalian sudah mendapatkan bantuan sudah 30 giga. Jadi 1 bulan kalian enjoy dengan Pak Rudi. Jadi nggak usah bingung lagi ya. Oke. Gini anak-anak ya. Ini sudah tadi saya mulainya jam 8.30, kita sudah sampai di jam 9.26. Jadi kita sudah mulai hampir 1 jam. Itu penjelasan dari Pak Rudi. Habis ini kalian nanti akan meneruskan soal-soal tadi ya. Oke, baik. Itu aja dari Pak Rudi anak-anak. Habis ini kalian akan mengerjakan tugas dan tidak dikumpulkan sekarang. Tapi pengumpulannya adalah hari Jumat nanti. Ya, pengumpulannya hari Jumat. Jadi kalian tidak terbebani. Kalian sudah mendapatkan jempol 2. Kalian sudah mendapatkan jempol 2 dan itu pun bukan pengawas SD yang ngomong, ya, bukan pengawas tapi pengawas SMP. Kalian sudah dapat nilai merinding semuanya. Kalian adalah terbaik. Sampai detik ini tidak ada yang menyaingi kalian dalam proses pembelajaran. Ya, kelas 6 adalah yang terbaik. Mungkin karena kemarin itu pembelajarannya kelas 6 itu akan dijadikan percontohan di SMP, bukan percontohannya SD. Percontohannya SMP saja kalian dicontoh. Sampai kemarin itu ditunjukkan sama pengawasnya ke pengawas yang lain. Jadi satu pengawas yang masuk di room meeting, semua pengawasnya dipanggil. Ini contohnya. Ini akan saya bawa ke SMP. Jadi, kalian bisa presentasi dan itu pun semua total kelas 6 bisa presentasi dengan sehebat itu. Kemarin saya milih secara acak. Sebenarnya saya tuh ingin pengawasnya yang nunjuk. Tinggal pilih siapa yang mau presentasi. Tak gitu kan rencana saya. Cuma waktunya tidak nunjuk dia karena banyak yang harus saya kerjakan waktu itu. Dan nanti kalau misalkan ada sekolah lain yang akan studi banding ke sini, ke sekolah ini, misalkan ya, mau nonton pembelajarannya kelas 6 seperti apa, maka kalian nanti akan saya hubungi, kalian buat yang lebih baik lagi. Ya, tinggal milih mau materi yang seperti apa, mau yang mana, tinggal milih, masuk di room meeting itu, pilih siswa mana yang akan presentasi. Nah, gitu kan nanti. Kalau ada yang mau ingin tahu seperti apa pembelajaran kelasnya. Ya, seperti itu dari Pak Rudi. Dalam minggu ini kalian tidak akan saya terbebani apa. Yang jelas kalian sudah nggak usah, meskipun kalian tidak saya tes dan sebagainya, kalian sudah nilainya sudah 90 ke atas semua. Ya, kalian adalah layak di antara yang lain, layak untuk itu hebat daripada yang lain. Jadi tidak hanya saya menilai kalian seperti mengerjakan koreksi, enggak. Tapi kalian sudah benar-benar di segi keterampilannya, dari segi kemampuannya, kalian sudah luar biasa. Karena inilah yang diharapkan untuk di era sekarang. Baik, gitu aja dari Pak Rudi. Anak-anak ini saya merinding kalau saya cerita kalian, bahwa kalian adalah yang terbaik sebenarnya. Yang kemarin, tahun-tahun kemarin belum terekspos, kemudian belum menunjukkan kemampuan kalian, tapi dengan Pak Rudi kalian sudah bisa seperti itu. Satu kali lagi, mungkin dalam minggu depan kalian akan saya perkenalkan sebuah aplikasi. Ini khusus untuk Taskia ini. Taskia itu karena sukanya menulis ya, suka baca novel. Saya tahu itu suka baca novel. Kemudian nanti anak-anak itu paling tidak banyak pengetahuan dari baca novel, kemudian juga suka menulis ya. Nanti akan ada aplikasi yang mungkin saya tunjukkan juga. Kalau kalian menulis di aplikasi itu, maka kalian nanti akan ada kerjasama dengan pihak luar negeri. Setiap kalian menuliskan karangan kalian dibaca oleh orang banyak, maka kalian otomatis mendapatkan uang dalam bentuk dolar. Atau mungkin ada lagi yang kerjasama dengan luar negeri, kalian cukup menonton iklan dari luar negeri, kalian sudah bisa mendapatkan uang dalam tiap harinya. Ada yang sampai sekarang ini teman-teman saya sudah cukup membaca
menonton video iklan. Ya, nanti ada aplikasinya, nanti saya tunjukkan juga. Jadi kalian nanti tiap harinya bisa menghasilkan uang bisa sampai ratusan ribu tanpa harus bekerja. Itulah yang akan saya bina kalian seperti itu. Ya, jadi kalian meskipun masih kecil tapi sudah bisa menghasilkan uang dalam bentuk dolar. Jadi kita kerjasamanya dari 3 perusahaan dan itu adalah akan saya perkenalkan pada kalian semua. Seusia kalian masih muda, masih anak-anak, tapi kalian sudah bisa menghasilkan uang. Itu loh yang saya harapkan. Kalian sudah suksesnya di situ. Ya, jadi bukan hanya pinter di dalam pelajaran saja, tapi kalian sekarang diharapkan adalah sekecil ini, sedini mungkin kalian sudah jadi orang sukses, bukan hanya sukses untuk belajar saja, semuanya kalian kuasai. Itu. Tunggu saja kabarnya karena besok hari Jumat masih saya tuh studi banding dulu berkaitan dengan aplikasi tadi. Tunggu nanti tanggal main. Oke, anak-anak ya. Baik, itu aja dari saya. Pengumpulan tugasnya di hari Jumat saja, tidak sekarang. Kalian lebih fresh lagi, tidak terbebani. Yang jelas kalian adalah yang terbaik. Kalau pengawas SMP saja sudah 2 jempol, mungkin pengawas SD bisa sampai 4 jempol ya. Saya saja sudah bisa juga 2 jempol juga. Baik, itu saja dari Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saja.